Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi seperti biasa bersama saya Moritz pada edisi Dunia Kripto bersama Amarket. Rekan trader, selama 1 minggu kita sudah melihat bagaimana pergerakan dari kripto, dalam hal ini Bitcoin, mengalami penguatan yang sangat luar biasa rekan trader. Dan hari ini kita bisa lihat bahwa Bitcoin sudah menyentuh level 67 ribuan. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa rekan trader. Dan kalau saya lihat rekan trader, apa yang terjadi ini banyak sekali faktornya. Selain faktor-faktor dari data-data fundamental yang dikeluarkan, di mana data-data fundamental tersebut dia benar-benar memberikan kekuatan yang baru buat pergerakan Bitcoin. Tapi salah satu faktor utama dari bagaimana penguatan Bitcoin adalah semakin dekatnya pemilihan presiden di Amerika. Oleh karena itu rekan trader, tema harian kita hari ini kita akan membahas tentang pemilu Amerika Serikat merupakan faktor utama Bitcoin tertinggi. Kenapa saya angkat tema ini rekan trader? Karena kita tahu bahwa dalam pemilu Amerika ini terdapat 2 orang kandidat, di mana kandidat ini benar-benar bertolak belakang. Yang satunya sangat pro terhadap Bitcoin, terhadap kripto, yaitu Donald Trump, dan satunya adalah sedikit tidak pro, tapi sekarang sudah mulai pelan dan malu-malu untuk menyetujui bagaimana Bitcoin bisa menjadi tuan rumah di Amerika, seperti edisi punyanya si Donald Trump. Nah, ini dia rekan trader. Oleh karena itu rekan trader, apa yang terjadi dalam pemilu ini, menjelang pemilu ini, benar-benar rekan trader bisa lihat membuat Bitcoin merangkak tinggi. Dan kalau rekan trader lihat apa yang terjadi selama 1 minggu ini rekan trader, setelah di hari Kamis kemarin dia turun menyentuh level 59.000, tapi perlahan namun pasti rekan trader bisa lihat Bitcoin dia mengalami penguatan yang sangat signifikan. Rekan trader lihat dia naik sampai hari ini di level 67.605. Ini adalah imbas dari pemilu yang akan dilakukan dan bagaimana kampanye-kampanye yang dilakukan oleh setiap kandidat dalam pemilu tersebut. Kita bisa lihat rekan trader ya, untuk para kandidat ini kita bisa lihat ya, dan kita bisa bukan cuma lihat tapi kita bisa menakar bagaimana janji dan bagaimana komitmen mereka terhadap penggunaan Bitcoin di Amerika, penggunaan kripto di Amerika. Dan kalau kita lihat rekan trader, kita lihat dari si Donald Trump. Kalau kita lihat Donald Trump ini, dia merupakan seseorang yang dimana dia maju lagi sebagai calon utama presiden Amerika. Dan pandangan dan passion kripto Donald Trump ini benar-benar dia akan menjadikan Amerika sebagai tuan rumah untuk kripto di seluruh dunia. Dari sini dia membuka secara luas penggalangan dana menggunakan Bitcoin. Inilah yang menyebabkan bagaimana dalam Bitcoin, dalam ini dunia kripto, dalam ini Bitcoin bisa menjadi aset yang benar-benar terbang tinggi apabila si Donald Trump dia terpilih menjadi presiden nanti. Ya rekan trader ya. Dan kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi ini benar-benar dia membuat Bitcoin bisa naik. Karena selain Donald Trump juga, sang pendukung si Donald Trump ini, si Elon Musk, dia juga benar-benar orang yang pro terhadap Bitcoin. Sehingga dana yang dikucurkan kepada dia sebesar 220 juta US dollar sebagai dana kampanye dari si Elon Musk buat Donald Trump barusan aja dikeluarkan
membuat bagaimana Bitcoin bisa terbang tinggi dan tinggi lagi. Bayangkan dari 59.000 sampai ke 67.000 rekan trader. Ini merupakan titik ketinggian yang sangat luar biasa dan ini akan bisa membuat Bitcoin semakin berada di titik yang lebih tinggi lagi. Ini berbanding terbalik dengan kandidat berikutnya yaitu Kamala Harris ya. Kamala Harris ini kita tahu bahwa Kamala Harris ini dari Partai Demokrat, dia adalah wakil presiden sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Partai Demokrat di mana partai ini dia lebih tidak terlalu terbuka terhadap penggunaan Bitcoin di Amerika. Walaupun memang dia disetujui oleh kelompok etnis minoritas ya, tapi di dalam kepemimpinan Joe Biden, karena dia akan selalu terpengaruh dengan kepemimpinan Joe Biden, kita bisa lihat bahwa posisi kripto cenderung dia regulasinya dibuat lebih ketat ya, sehingga dia benar-benar menutup bagaimana perkembangan dari kripto di Amerika. Beda dengan si Donald Trump. Nah, inilah yang menjadi alasan bagaimana terdapat dua kepemimpinan yang benar-benar berbanding terbalik. Walaupun kalau kita lihat rekan trader ya, kalau kita lihat di kampanye kemarin terakhir si Kamala Harris dia sudah mulai ramah terhadap kripto ya. Dia sudah mulai ramah terhadap kripto dan dia sudah mulai membuka diri dan memberikan peluang-peluang untuk lebih penggunaan kripto di Amerika apabila dia terpilih sebagai presiden di pemilihan nanti. Artinya yang tadinya satunya Donald Trump dia setuju memberikan kebebasan terhadap bagaimana kripto di Amerika dan si Kamala Harris yang tidak terlalu setuju, tapi perlahan namun pasti Kamala Harris sudah menyadari hal tersebut dan dia membuka diri. Dari sini kita bisa lihat posisi positif bahwa Amerika ke depan perlahan namun pasti akan benar-benar memberikan ruang dalam regulasi pada penggunaan kripto dalam hal ini Bitcoin ke depan ya. Nah, ini. Dan rekan trader, bagaimanakah dia ini punya prospek ke depan? Nah, kalau kita lihat berbicara tentang prospek ke depan, kita jangan lupa lihat bahwa setiap pemilihan umum yang terjadi di Amerika, dia selalu bersamaan dengan Bitcoin halving rekan trader. Rekan trader bisa lihat di tabel berikut ini ya. Saya tunjukkan dulu tabel berikut ini. Nah, sabar. Di sini rekan trader bisa lihat di tabel berikut ini, kita bisa lihat bahwa setiap kali pemilihan presiden dia akan selalu mempunyai waktunya bersamaan dengan Bitcoin halving. Dan kalau kita lihat bahwa siklus tersebut menunjukkan sangat konsisten apa yang terjadi rekan trader ya. Kita mulai dari tahun 2012, 2016, 2020 dan 2024. Kita bisa lihat secara garis besar, kita bisa lihat bahwa puncak bal-runnya itu didukung dengan kebijakan yang lebih pro kripto dari presiden terpilih. Nah, kalau kita lihat rekan trader di sini, prospek kenaikan yang terjadi pada mata uang kripto dalam hal ini Bitcoin, kita akan lihat faktor pentingnya itu setelah pemilihan umum ya, pemilu, dia akan mulai bergerak secara konsisten itu 6 bulan setelah pemilihan umum tersebut. Setelah presiden Amerika dipilih, barulah kita bisa lihat bagaimana Bitcoin ini akan mulai bergerak dengan signifikan. Kita lihat di tanggal 28 November ya, 3 bulan sebelumnya Bitcoin masih $9.99 ya. Tapi setelah itu 6 bulan sesudahnya dia menjadi 115. Ya, bayangkan ya, dia naik sebesar 848%. Sedangkan halving yang kedua di saat pemilihan presiden juga ya, presiden Amerika ditentukan, rekan trader bisa lihat bahwa dari $411 dia naik menjadi $755, kenaikan sebesar 19%. 6 bulan setelah Bitcoin halving, 6 bulan setelah presiden ditentukan.
sudah kepilih presidennya. Dan halving yang ketiga terakhir tahun 2020 dari 9.000 dia menjadi 14.000 lebih. Nah, dari sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa apa yang terjadi pada Bitcoin halving akan selalu mempunyai hubungan keterikatan dengan pemilihan presiden, siapa presidennya. Dan untuk tahun 2024 ini, kita udah bisa lihat bahwa kemungkinan besar Bitcoin, kripto mulai dibuka keran untuk regulasinya. Artinya peluang Bitcoin untuk naik ke posisi yang lebih tinggi sangat luar biasa, rekan trader. Apabila kemarin waktu dibuka sekitaran 50-an ya, 50.000 di saat Bitcoin halving, kita akan bisa melihat bahwa kemungkinan besar dalam 6 bulan ke depan, kan bulan April, Mei, Juni, Juli, ya sekarang udah sampai di 70.000. Kita bisa lihat bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa 6 bulan setelah Bitcoin halving dan setelah presiden Amerika ditentukan, Bitcoin ini dari 50.000 dia bisa terbang sampai ke 70.000 atau sampai ke 80.000, dan gejala itu sudah mulai muncul, rekan trader. Apalagi apabila nanti yang terpilih si Donald Trump yang lebih pro terhadap Bitcoin, terhadap kripto, ini membuka lebar jalan untuk Bitcoin lebih tinggi lagi, rekan trader. Begitupun juga terhadap Kamala Harris, walaupun dia tidak secara perspektif mendukung terhadap Bitcoin, tapi keadaan yang terjadi di lapangan bahwa mau tidak mau regulator sudah mulai harus melihat regulasi terhadap Bitcoin yang akan terjadi di Amerika. Dia tetap akan naik walaupun tidak sempurna jika dibandingkan dengan si Donald Trump apabila dia menjadi presiden. Cuma melihat dari data-data yang ada. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa efek itu sudah mulai muncul. Apalagi dalam berbagai kampanye, berbagai jajak pendapat, Donald Trump sudah mulai leading lagi terhadap Kamala Harris. Inilah yang membuat bagaimana Bitcoin sudah mulai terbang sampai ke 67.900-an. Dan tidak tertutup kemungkinan dalam beberapa minggu ke depan dia bisa menembus level 70 atau 71.000 yang pernah terjadi seperti beberapa bulan yang lalu. Oleh karena itu, rekan trader, menjelang Pilpres di Amerika dan setelah Pilpres di Amerika bersamaan dengan Bitcoin, kita akan melihat bagaimana Bitcoin terbang ke posisi yang lebih tinggi. Dan sesuai dengan data-data yang pernah terjadi, 6 bulan setelah kejadian itu Bitcoin akan naik ke titik yang sempurna. Oleh karena itu, apabila kemarin di sekitaran 50.000, tidak tertutup kemungkinan Bitcoin akan menuju ke 70.000, 80.000, atau menutup tahun 2024 di wilayah 90.000. Tapi kalau saya secara pribadi, 80.000 itu adalah nilai yang paling fix untuk Bitcoin sampai akhir tahun 2024. Nah, oleh karena itu kenaikan yang terjadi sekarang tidak bisa terlepas dari pemilihan presiden yang sedang akan dilakukan di Amerika. Dan bagaimana dampaknya untuk pergerakan Bitcoin dalam 1 minggu ke depan? Kita akan bahas bersama-sama sekarang ini, rekan trader. Nah, kalau kita lihat, rekan trader, pergerakan Bitcoin untuk 1 minggu ke depan sampai tanggal 23 nanti, trader, dari tanggal 16 sampai tanggal 23 nanti, saya secara garis besar saya bilang bahwa Bitcoin punya peluang besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Saya bisa bilang bahwa Bitcoin ini dia punya 2 etap. Tahap pertama, dia akan bisa menembus sampai di level 69.468 apabila dia bisa melewati level ini ya, 68.932. Tapi tidak tertutup kemungkinan Bitcoin ini akan naik sampai level paling tertinggi, rekan trader, di posisi seputaran 71.800. Itu menurut analisa saya ya. Jadi dia punya 2 etap. Etap pertama itu dia akan mencoba naik sampai di 69.649. Tapi tidak tertutup
kemungkinan dia akan mencoba menembus sampai di level 71.806. Ya, jadi ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Ini saya hapus dulu biar saya kasih gambar yang luar biasa buat rekan trader semuanya supaya kita bisa membedakan hal tersebut ya rekan trader ya. Nah, ini. Apakah dia punya peluang pelemahan? Masih tetap juga ada peluang pelemahan walaupun menurut saya itu tidak terlalu besar. Menurut saya peluang pelemahan masih tetap ada dan dia akan bisa turun ke level paling terendah di posisi sekitaran 60 berapa nih saya lihat dulu. Nah, 62 ya, 62.000 di sini. Asal dia harus bisa menembus level 62.260. Jadi dari 62.260, kalau dia bisa menembus itu artinya dia akan turun sampai level paling maksimal menurut saya itu dia akan ada di sekitaran 63.082. Ya, kalau dia bisa menembus level 64.260. Secara garis besar, Bitcoin untuk minggu depan sampai tanggal 23 dia masih punya peluang besar naik. 69.600 adalah nilai yang bisa dicapai tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan terbang tinggi sampai ke 71.860. Walaupun hal tersebut bisa terjadi, tapi pelemahan juga bisa terjadi apabila dia bisa menembus level 64.260, artinya dia akan mencoba sampai level paling sempurna di sekitaran 63.000 yang adalah level terendah dari pergerakan Bitcoin untuk 1 minggu ini. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah analisa dunia kripto kita pada minggu ini. Kami berharap semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Dan jangan lupa terus melihat analisa-analisa dunia kripto setiap minggu yang kami bawakan untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.